Salam aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini judulnya, Tauhid Kristen tidak ada lawan. Saudara-saudara, kita tahu ya, itu pendeta Mampet, dia Mampet MYM. Itu satu grup dengan pendeta Stephen Drum, Mampet MYM, itu satu grup. Mereka bicara tauhid katanya. Ya, tauhid bagi MYM, bagi Stephen Drum, bagi tauhid itu ekad. Ekad itu keesaan, bukan esa. Mereka mengacu kepada oneness. Jadi oneness itu Allah itu keesaan ya. Oneness silahkan ditranslate pakai bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oneness itu artinya keesaan, bukan esa ya. Demikian pula Allah mereka itu keesaan dan Allah mereka itu kesatuan. Jadi Allahnya Mampet, Stephen Drum, itu Allahnya keesaan dan kesatuan, bukan esa, bukan satu. Lalu mereka ngomong-ngomong tauhid ya, nggak ada lawan kalau sama tauhidnya Kristen ya. Tauhid Kristen itu tidak ada yang lawan. Baik, Yesus sendiri berkata, ini Yesus yang ngomong ya. Yesus berkata ya, Allah itu esa. Misalnya di dalam Yohanes 5 ayat 44, Allah yang esa, E-nya pakai huruf besar, artinya Maha Esa. Ya, ini perkataan langsung Yesus. Apakah artinya esa yang dikatakan Yesus? Artinya satu. Yesus juga perkataan langsung Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 50 maupun Matius 19 ayat 17 hanya satu, S-nya huruf besar. Artinya Allah Maha Satu. Allah Maha Satu itulah Allah Maha Esa. Ini perkataan langsung Yesus. Tetapi oleh yang ngaku-ngaku pendeta seperti Stephen Drum, Mampet, Yesus sendiri berkata Allah itu esa. Tetapi oleh para pendeta-pendeta Tritunggal Maha Sesat, penyembah Allah berbiji tiga, itu dikatakan Allah yang esa diganti menjadi keesaan Allah. Yesus sendiri berkata Allah itu satu, diganti kesatuan. Ya, maka semua yang dikoar-koarkan, yang cuman berkoar-koar doang itu Mampet, maupun Stephen Drum ya. Allah keesaan, Allah kesatuan itu cuman koar-koar doang, tidak berdasar. Itu melawan ucapan langsung Yesus. Yesus sendiri secara langsung berkata Allah itu esa. Yohanes 5 ayat 44, E-nya pakai huruf besar, artinya Maha Esa. Demikian pula Yesus juga berkata langsung Allah itu satu, S-nya pakai huruf besar di dalam Matius 19 ayat 17 dan Yohanes 8 ayat 50. Jadi Stephen Drum, maupun Mampet itu melawan Yesus. Ya, ke laut aja, itu tempatnya mestinya di laut, tempatnya di pinggir hutan, jadilah pendetanya para bedes, jadilah pendetanya ikan duyung. Ya. Ya, Mampet, Stephen Drum, kamu tidak layak gitu. Kamu itu harusnya ke laut aja sama ke hutan aja. Yesus saja berkata Allah itu esa, kamu rubah jadi keesaan. Allah itu satu, kamu rubah kesatuan. Nah, bagaimana dengan Allahnya orang Kristen? Nah, kalau Allahnya orang Kristen, ketauhidan orang Kristen sing ada lawan. Tadi Yesus sudah berkata Allah itu esa. Esa itu artinya satu, bukan kesatuan. Nah, hebatnya ya,
Hebatnya kenapa Yesus itu berkata Allah itu satu pakai S huruf besar, artinya maha satu. Karena maha satu maka Allah itu pasti punya, secara spesifik punya nama. Allah yang esa, yang maha satu, Allahnya orang Kristen itu harus roh. Yohanes 4 ayat 24. Tidak boleh zat, tidak boleh pribadi. Lalu satu dan punya nama. Nama Allah itu Yesus Kristus. Yesus berkata, aku Allah, Wahyu 21 ayat 7. Yesus berkata, aku Yesus, Wahyu 22 ayat 16. Jadi Allah yang esa, Allah yang satu adalah Yesus Kristus. Ya, punya nama diri Yesus Kristus. Itu tauhidnya orang Kristen. Ada yang lawan nggak, Pak? Katanya di luar sana ada tauhid, betul. Satu, betul. Punya nama nggak Allahnya? Nggak punya nama, Pak. Roh apa zat? Nah itu dia, Pak. Nah, jadi Allahnya orang Kristen, tauhidnya orang Kristen, sing ada lawan, nggak ada yang bisa lawan. Tauhidnya orang Kristen itu Allah yang esa, Allah yang satu, punya nama Yesus Kristus, Allah yang roh, tidak boleh zat. Otomatis pasti maha hadir, tidak perlu kiblat dan lain sebagainya. Jadi Allahnya tauhidnya orang Kristen, nggak ada yang lawan dong, nggak ada yang lawan. Makanya tidak ada yang berani ngomong tauhid kepada HTD. Ya mu'alaf yang sok pinter, ngakunya pinter, sebenarnya mu'alaf itu nggak ada yang pinter. Mereka itu pakai ilmu nelikung. Ya misalnya debat sama HTD, HTD-nya sudah pergi lalu dia nelikung. Tadi HTD nggak bisa jawab katanya. Mana ada mu'alaf yang pinter, Anda kan terkena ranjau. 2 Korintus 3 ayat 14. Tidak ada mu'alaf yang pintar, tidak ada mu'alaf yang cerdas, karena Anda tidak bisa melawan 2 Korintus 3 ayat 14. Pikiran tumpul, sebab Anda tidak percaya Yesus, dan selubung itu tidak akan dibuka. Sama-sama baca ayat Alkitab. Jadi tauhidnya Kristen itu memuliakan Allah di dalam nama Kristus itu, 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa punya nama Yesus Kristus. Juru selamat punya nama Yesus Kristus. Tuhan punya nama Yesus Kristus. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Itu baru Allah tauhid, Allahnya orang Kristen. Sedangkan Allahnya yang ngaku pendeta itu mampet MYM ya, empret sorry, maupun Stephen Drum itu Allah-alahan, Allah yang bukan ya, tempatnya di alam maut gitu, di rumah Bapa. Makanya nanti mampet empret sorry ya, Stephen Drum itu kalau pass away dia akan pulang ke rumah Bapa. Rumah Bapa ada di mana? Ada di kerajaan maut. Iblis alaihi laknat. Di surga nggak ada Bapa, apalagi rumahnya nggak ada. Padat, singkat, dan clear. Wah, gak bain-bain ini ya. Kalau bicara tauhid sama HTD nggak ada yang berani, termasuk mu'alaf. Mu'alaf itu nggak ada yang berani head to head dengan HTD. Beraninya nelikung. Ya, nanti HTD sudah off, baru dia bilang, wah HTD itu nggak bisa jawab. Mu'alaf nggak ada yang pinter ya. Tapi pinternya itu pinter nelikung gitu. Ya seperti Edi Penyok ya, segala itu kan pinternya nelikung. HTD-nya sudah nggak bicara, sudah nggak membahas, dia nelikung katanya. HTD bingung katanya. Ya kayak gitu. Padat, singkat, dan clear. Jadi itu adalah tauhid Kristen ya. Tauhid Kristen tidak ada bisa lawan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa, kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.